Meskipun menghadapi banyak tantangan, lansia bukanlah kelompok yang pasif. Mereka memiliki potensi, pengalaman, serta kebijaksanaan yang tak ternilai. Maka dari itu, pemberdayaan lansia menjadi sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, perkenalkan nama saya Nora Budina Abdinesya Ritonga. Saya merupakan mahasiswi program studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership dengan dosen pengampu Bapak Ahdun Trigono. Perkembangan masalah lansia saat ini, terutama di Indonesia, semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah populasi lansia. Indonesia sendiri telah memasuki fase struktur penduduk menua atau aging population, di mana proporsi lansia terus bertambah. Ini membawa serangkaian tantangan yang terus berkembang di berbagai aspek kehidupan. Beberapa masalah lansia yang paling sering dihadapi adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini sendiri ada dua, yaitu masalah kesehatan fisik seperti penyakit-penyakit degeneratif, yaitu lansia cenderung mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit saraf seperti demensia dan Alzheimer. Hal ini membutuhkan perawatan yang tinggi dan juga sistem kesehatan yang memadai. Kesehatan mental juga sering terjadi pada lansia, seperti depresi, kecemasan, dan juga kesepian. Ini umum dijumpai pada semua lansia. Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau pun masih sedikit untuk lansia. Masalah ekonomi dan juga kesejahteraan untuk lansia. Masalah sosial dan juga lingkungan di sekitar lansia. Dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang, bahkan untuk lansia terutama di Indonesia. Fasilitas kesehatan untuk lansia di rumah sakit tidak hanya sebatas menyediakan layanan medis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Ini adalah pendekatan komprehensif yang dikenal sebagai pelayanan geriatri terpadu. Jadi beberapa fasilitas yang disediakan di rumah sakit untuk layanan kesehatan geriatri antara lain yaitu pelayanan medis khusus, yakni geriatri. Kedua, tim terpadu terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, perawat geriatri, ahli gizi, fisioterapi, okupasi terapis, juga adanya psikolog dan manajemen polifarmasi. Manajemen polifarmasi ini merupakan tim geriatri yang mengevaluasi dan mengelola penggunaan banyak obat yang sering dialami lansia untuk menghindari interaksi obat yang berbahaya dan juga efek samping yang tidak diinginkan. Fasilitas fisik yang ramah lansia seperti taman lansia, akses lantai yang tidak licin, koridor yang besar agar mempermudah pergerakan dengan kursi roda atau alat bantu jalan lainnya. Hand drilling atau pegangan tangan yang ada di sepanjang koridor rumah sakit dan juga kamar mandi ya, agar memudahkan lansia untuk beraktivitas, dan juga area tunggu untuk membantu lansia berjalan dan juga menjaga keseimbangan. Toilet duduk juga dengan pegangan tangan di sampingnya dan lampu sensor yang ada di toilet umum. Pencahayaan yang cukup juga akan membantu penerangan untuk menghindari resiko jatuh, terutama di malam hari. Ruang tunggu yang nyaman untuk lansia seperti kursi yang kokoh, nyaman, dan juga adanya bantalan agar tidak terlalu rendah. Kamar rawat inap yang tempat tidurnya juga bisa diatur tinggi rendahnya, tombol darurat yang gampang dijangkau, dan juga adanya alarm jatuh. Akses informasi yang mudah dilihat oleh lansia seperti papan petunjuk yang jelas dengan huruf yang besar, serta tersedianya staf yang dengan sigap untuk membantu para lansia yang kebingungan pada saat pendaftaran. Lalu adanya rehabilitasi medik, yaitu ruang fisioterapi yang dilengkapi dengan alat bantu khusus seperti paralel bar untuk melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan juga melatih mobilitas setelah sakit ataupun cedera. Kemudian ada klinik asuhan siang, yaitu daycare, di mana fasilitas ini lansia bisa menghabiskan waktu siang dengan kegiatan fisik seperti senam, latihan kognitif untuk mengatih daya ingat, dan juga sosialisasi. Lalu adanya layanan kunjungan rumah atau home care,
Tim medis memberikan perawatan fisioterapi atau konseling ke rumah. Lalu pelayanan gizi, apa itu? Ahli gizi khusus geriatri yang dapat menyusun pola makan sesuai kondisi geriatri. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit untuk lansia, kita juga melakukan prosedur pelayanan geriatri dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompleks pasien lanjut usia berbeda dengan prosedur umum. Pendekatan geriatri bersifat holistik dan multidisiplin, artinya melibatkan berbagai tenaga medis dan tidak hanya fokus pada satu penyakit. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan prosedur umum dalam pelayanan geriatri di rumah sakit. Pertama, pelayanan untuk penilaian geriatri yang komprehensif. Jadi di sini pasien datang ke rumah sakit melakukan pendaftaran, lalu tim geriatri akan melakukan evaluasi menyeluruh, melakukan pemeriksaan fisik, dan juga melakukan pemeriksaan aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Yaitu aspek yang dinilai pertama, kesehatan fisik, ada atau tidak penyakit-penyakit kronis, dan juga fungsi-fungsi organ lainnya. Kedua, aspek fungsional. Lalu ketiga ada aspek psikologis, dan kemudian sosial ekonomi, lalu nutrisi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi tadi, dokter akan mendiagnosis dan merencanakan terapi. Terapi seperti terapi manajemen polifarmasi atau terapi non-farmakologi, dan edukasi pasien dengan keluarga. Lalu pemberi layanan terintegrasi, yaitu pasien akan diarahkan ke fasilitas yang sesuai berdasarkan kebutuhan lansia. Poli rawat jalan misalkan, ini untuk pasien yang bisa datang mandiri secara berkala untuk kontrol, konsultasi, dan juga untuk terapi. Lalu ada klinik terpadu geriatri untuk pasien bisa konsultasi dari beberapa spesialis ahlinya seperti ahli gizi, fisioterapi dalam satu kunjungan saja. Lalu kemudian ada perawatan di rumah sakit, layanan rujukan. Jika pasien membutuhkan layanan yang tidak tersedia di rumah sakit, maka tim geriatri akan mengarahkan ke fasilitas layanan lainnya. Lalu ada perawatan jangka panjang dan juga evaluasi. Jadi pasien tadi tidak hanya sebatas pulang setelah berobat, tetapi tim geriatri akan datang memantau kondisi pasien melalui pelayanan home care, yaitu datang ke rumah dengan evaluasi berkala. Investasi terbaik di masa muda bukanlah uang, melainkan kesehatan. Karena di masa itu, kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Menjadi tua adalah anugerah dan merawatnya adalah sebuah kehormatan. Layanan geriatri kami adalah bukti bahwa setiap usia berhak mendapatkan perawatan terbaik dengan penuh kasih sayang. Makan buah apel tiap pagi, jangan lupa minum susu sapi. Kesehatan harus dijaga sejak dini agar masa tua tetap produktif. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.